Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Majelis Taklim Al-Quran rahimahullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu yang rutin kita sepakati ini. Mudah-mudahan majelis kita termasuk majelis yang Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah hadirkan para malaikat membawakan ampunan dan rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang menuntut dan mengajarkan ilmu semata dari Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan bercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaat bersama beliau di hari bangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, hari ini tema yang kita angkat seperti terlihat di layar adalah negeri Syam dalam nubuah akhir zaman. Terlihat di layar? Terlihat ya? Baik. Di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu kala, wilayah ini dikenal dengan sebutan Bilad Syam, negeri Syam ya. Wilayah yang luas ini semua ya, termasuk Pulau Siprus ini dulu juga termasuk wilayah Syam ya. Adapun di zaman modern, Syam telah dipecah menjadi 4 negara, yaitu Syria atau Suria, ini Suria atau Syria ya. Kemudian Lebanon, kemudian Palestina atau Palestina yang warna hijau ini, Yehuda ini, dan Jordan atau Jordania yang warnanya ungu ini. Pembagian ini terjadi sejak kekalahan Kesultanan Utsmani dalam Perang Dunia Pertama, di mana selanjutnya wilayah Syam diserahkan mandatnya kepada 2 negara barat kafir, yaitu Inggris dan Prancis. Kedua negara penjajah ini kemudian memecahnya menjadi 4 wilayah. Prancis mengambil bagian utara yang dipecah lagi menjadi 2, ada Suria dan ada Lebanon di bagian utaranya. Sedangkan Inggris mengambil bagian selatannya yang dipecah lagi menjadi Palestina dan Jordan ya. Jadi ini tadinya satu wilayah yang dikenal dengan sebutan Syam. Orang Barat juga punya sebutan untuk wilayah Syam ini, cuma mereka menyebutnya The Levant ya, mereka menyebutnya. Nah, Ma'rakah Tufanul Aqsa yang telah berlangsung selama 470 hari sejak 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025, walaupun sekarang sudah pecah lagi ya. Jadi ini adalah 470 hari di mana sampai 19 Januari terjadi gencatan senjata. Tapi kemudian di bulan Maret 2025 atau Ramadan, kembali Zionis Yahudi laknatullah alaihim menunjukkan karakter mereka yang lama, yaitu doyan melanggar perjanjian secara sepihak, sehingga mereka telah membatalkan kembali gencatan senjata itu, dan bahkan sekarang genosida kembali berlangsung. Nah, jadi Ma'rakah ini yang berlangsung 470 hari, kalau dihitung sekarang sudah 600-an hari lebih ya, menunjukkan kesabaran dan ketegaran luar biasa mujahidin, kekuatan perlawanan Palestina, dan segenap ahli Gaza, warga Gaza, melawan negara haram dan genosidal Zionis Israel. Jadi kita orang yang mengaku beriman
itu tidak pantas menyebut negara Israel dengan negara Israel, Pak. Lebih pantas kita menyebutnya negara haram Israel, karena pada hakikatnya Israel itu mempunyai negara dengan cara yang tidak benar. Mereka pada dasarnya merampas tanah orang-orang Palestina secara sepihak, ya. Lalu kemudian dengan lobby-lobby Yahudi mereka di PBB, mereka berhasil mengumumkan berdirinya negara haram Zionis Israel. Tapi kan pada hakikatnya ini disebut negara haram karena semua cara mendapatkannya maupun cara menyelenggarakannya sampai hari ini adalah cara-cara penjajahan, ya, penuh dengan kezaliman, penuh dengan pembantaian, pemaksaan. Orang diusir dari rumahnya, diusir dari tanahnya, terus mereka membangun rumah mereka sama sekali tanpa aturan lain, begitu, ya. Makanya sudah sepantasnya kita tidak menyebut negara Israel dengan biasa-biasa saja negara Israel. Ini negara haram, Pak. Negara haram yang tidak pernah ada bentuk beradab di dalam mewujudkan negaranya. Makanya saya tidak habis pikir kalau kemudian ada gagasan bahwa kalau Palestina merdeka kita akan akui Israel. Di mana ceritanya? Ya nggak ada hubungan gitu. Pada dasarnya itu tidak nyambung gitu loh, antara mengakui negara Palestina merdeka dengan mengakui Israel dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kenapa? Karena pada dasarnya ini adalah negara haram gitu, Pak. Ya. Makanya gagasan yang sekarang populer di dunia internasional yang disebut dengan two-state solution, solusi dua negara, itu sebenarnya gagasan yang menunjukkan mentalitas penjajah, Pak. Kenapa? Ya karena masa iya kemudian tiba-tiba kita harus mengakui ya ada negara Israel, ya ada negara Palestina di tanah Palestina. Padahal berdirinya negara haram Israel itu sendiri dengan cara-cara perampasan tanah, ya, dengan cara-cara ya pembantaian, ya, pengusiran dan lain sebagainya. Ya sekarang gini aja lah. Kalau kita ingat zaman kakek nenek kita yang masih hidup dulu di zaman penjajahan Belanda, apa pernah ada pikiran kakek nenek kita atau generasinya, teman-temannya yang ingin agar Indonesia ini supaya nggak ribut sama Belanda, Indonesia dibagi dua saja, sebagian buat Belanda, sebagian buat Indonesia? Ada nggak pikiran begitu, Pak? Bu, ada nggak pikiran begitu? Nggak ada. Makanya logika two-state solution ini logika orang-orang yang pada hakikatnya atau mendukung penjajahan atau sudah dijajah, begitu. Tapi kalau orang yang berpikirnya merdeka, berpikirnya jernih, ya, tentunya dia akan mengatakan, loh, emang sejak kapan Israel boleh berdiri? Sedangkan dia berdirinya dengan cara-cara yang zalim, dengan pengusiran orang dari rumah mereka, dari tanah mereka, dengan cara-cara pembantaian dan seterusnya, ya. Baik. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, di tengah keprihatinan dunia akan genosida Israel yang masih dan kian sadis berlangsung di wilayah Asqalan, tiba-tiba umat Islam dikejutkan sekaligus dihibur Allah Ta'ala dengan tumbangnya rezim Taghut, penguasa zalim dinasti keluarga Al-Asad di Suriah. Pada tanggal 8 Desember 2024, bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1446, kota Damaskus berhasil dibebaskan oleh para pejuang mujahidin fisabilillah, menandai berakhirnya rezim tiran musyrik Suriah. Peristiwa menggembirakan dan penting ini patut disyukuri dan disambut dengan sukacita oleh umat Islam sedunia. Jadi banyak umat Islam di berbagai penjuru dunia yang tidak tahu menahu bahwa sebenarnya selama puluhan tahun, persisnya 53 tahun, pemimpin Suriah itu bukan orang muslim, bukan orang beriman, Pak, tapi mereka adalah orang musyrik. Karena agama mereka namanya agama Nusairiyah atau agama Alawiyah.
Nah, agama ini adalah salah satu cabang dari Syiah ekstrim yang meyakini, yang menjadi keyakinan dasarnya. Kalau keyakinan dasar kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, begitu kan? Kita bersyahadatain, bersaksi tiada ilah selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kan begitu? Itu inti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau keyakinan Nusairiyah ini atau Alawiyah ini, mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, adalah Tuhan. Ya. Jadi syahadat mereka bunyinya asyhadu an la ilaha illa Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini jelas keyakinan syirik kan? Karena meyakini ada selain Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan, ya. Dan sudah barang tentu ini bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi qadarullah, selama 53 tahun rezim keluarga Asad, mula-mula ayahnya Hafiz Asad berkuasa selama 29 tahun, dari 1971 sampai tahun 2000, lalu digantikan oleh putranya bernama Bashar al-Assad, berkuasa dari tahun 2000 sampai 2024. Yang kalau di total 29 tambah 24 53 tahun. Dan selama mereka berkuasa, mereka tidak mengizinkan umat Islam yang mayoritas di Suriah, yang seperti kita Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjalankan ibadah dengan leluasa. Mereka sangat zalim, sangat menghalang-halangi, membatasi ruang gerak kaum muslimin untuk beribadah, ya. Mereka mengharuskan semuanya tunduk kepada keinginan penguasanya. Bahkan tidak jarang ada laporan-laporan tentara-tentara keluarga Asad ini kadang-kala memaksa rakyat untuk mengucapkan kalimat syirik, Pak. Kalimat syiriknya apa? La ilaha illa Bashar al-Assad. Tidak ada Tuhan selain Bashar al-Assad, ya. Bashar al-Assad tadi presidennya yang muda itu yang belakangan, ya. Jadi zalim sekali, mirip kayak Fir'aun. Karena Fir'aun kan juga sampai menyatakan di hadapan rakyat Mesir yang dia pimpin kalimat syirik, ana rabbukumul a'la, akulah Fir'aun Tuhan kalian yang maha tinggi, kan begitu. Ya, nah jadi ini juga begitu, keluarga Asad ini memaksa rakyatnya untuk menghormati, mengagungkan, memuji-muji pemimpinnya sampai ke derajat menganggapnya sebagai Tuhan, begitu, ya. Di negeri ini juga pernah ada penguasa yang ingin dikagumi sedemikian rupa, ya, tapi nggak sampai berani menyuruh kita mengucapkan kalimat la ilaha illa mulyono, ya. Sekalipun secara tingkah lakunya mirip, menuntut dirinya dihormati, dikagumi, ya kan? Dipercaya semua ucapan-ucapannya, sekalipun daftar kebohongannya sudah sangat banyak, sangat jelas, ya. Baik, nah jamaah sekalian rahimakumullah, peristiwa menggembirakan dan penting ini patut disyukuri dan disambut dengan sukacita oleh umat Islam di dunia. Karenanya penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, yaitu Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, seorang ulama dari Gaza, dan alhamdulillah sampai hari ini beliau masih hidup, walaupun di dalam Gaza, sampai hari ini beliau masih di dalam Gaza. Jadi beliau selama perang sekian ratus hari itu, perang Tufatul Aqsa, beliau sampai pindah-pindah rumah 3 kali, ya, karena rumahnya dibom oleh Israel, dia pindah lagi ke rumah lain, pindah lagi, dan selama berbulan-bulan hidup dalam kondisi perang itu, Syekh Mubayyad sudah tidak pernah lagi merilis video-video. Beliau sebenarnya rajin sekali punya channel YouTube, merilis video yang sifatnya pelajaran-pelajaran tentang akhir zaman. Tapi semenjak perang berlangsung pecah, beliau tidak pernah merilis video, kecuali
tanggal 9 Desember, sehari setelah Damaskus merdeka, bebas, tumbang penguasa zalimnya, dia tiba-tiba muncul dengan videonya lagi. Ya, saking gembiranya beliau memaksakan bisa merilis video. Dan dalam video itu beliau memberikan catatan berkenaan dengan peristiwa di Suriah itu. Catatan pertama, beliau mengajak seluruh umat Islam sedunia untuk menunjukkan kegembiraan atas gembiranya rakyat Suriah. Ya. Kita ucapkan tahniah atau ucapan selamat untuk mereka. Sebab ini bukan perang, tetapi ini adalah fathul minallah. Ini adalah kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak bergembira, kata beliau. Padahal sekarang kita menyaksikan pulangnya para pengungsi ke rumah-rumah mereka. Jadi orang-orang Suriah itu banyak yang saking hidup di bawah tekanan di Suriah, akhirnya mereka terpaksa mengungsi meninggalkan negara Suriah, Pak. Ada yang meninggalkan negara Suriah 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang sampai 50 tahun, Pak, yang meninggalkan Suriah. Ya. Dahsyat sekali. Nah, begitu tumbang rezim zalim ini, maka para pengungsi ini bisa pulang ke rumah-rumah mereka, ke kampung-kampung mereka. Sudah Pak, tentu ini kegembiraan kan? Nah, kalau mereka bergembira, tentunya kita juga pantas ikut bergembira bersama kegembiraan mereka. Begitu juga kita pantas bergembira karena bebasnya para tahanan dari aneka penjara atau rumah jagal yang terkenal di zaman kekuasaan keluarga Al-Assad ini. Jadi Al-Assad ini punya penjara-penjara yang di dalamnya aneka bentuk siksaan itu hadir di dalamnya. Ya. Ada salah satu penjara yang paling menakutkan, paling mengerikan, namanya penjara Sednaya. Ya. Lokasinya dekat sekali dari ibu kota Suriah, dari Damaskus. Dan penjara ini sedemikian mengerikannya bentuk-bentuk penyiksaannya, sampai-sampai Amerika saja yang punya penjara namanya Guantanamo. Amerika itu punya penjara Guantanamo. Dan semua yang ditahan di Guantanamo itu umumnya ya, tahanan-tahanan Muslim yang dituduh teroris. Itu mereka disiksa macam-macam siksaan. Dan jika ada tahanan Muslim yang dianggap teroris yang tampaknya nggak berpengaruh, disiksa sudah sedemikian hebat di Guantanamo nggak berpengaruh, akhirnya nanti biasanya Amerika itu akan memutuskan untuk memindahkan dia ke penjara yang paling dahsyat penyiksaannya. Kemana dikirimnya? Ke Suriah, ke Sednaya ini. Jadi Sednaya ini memang penjara dengan aneka bentuk penyiksaan yang paling mengerikan sedunia, Pak. Sampai-sampai dari Guantanamo saja, kalau ada tahanan yang dianggap masih bisa bertahan menghadapi siksaan yang mengerikan di Amerika itu, nah akhirnya dikirimnya ke sana. Begitu, ya. Salah satu bentuk siksaan yang terkenal di Sednaya itu, mereka punya yang namanya alat ngepres orang, Pak. Ya, bentuknya seperti kasur tapi terbuat dari besi baja, ya. Kemudian orang ditidurkan di situ, sedangkan di atasnya juga ada kasur besi bajanya. Itu diturunkan, Pak, sampai menggencet dia, ya, sehingga dia akan hancur tulang-tulangnya, badannya. Ya, namun sebilah. Itu terkenal sekali, ya. Terus kemudian kita juga bergembira karena rakyat Suriah sekarang bisa berjumpa kembali dengan anggota keluarganya yang sudah terpisah selama bertahun-tahun. Dan kita berdoa agar Allah Ta'ala sempurnakan nikmat rakyat Suriah ini dengan perlindungan dari Allah dari aneka fitnah dan konspirasi musuh. Semoga Allah Ta'ala sempurnakan cahayanya di Suriah. Nah, pertanyaannya, kata Syekh Mubayyad, apa kaitannya peristiwa merdekanya Suriah dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman? Ya. Ada satu hal yang selalu membuat saya, kata Syekh Mubayyad, merenung, yaitu Damaskus. Jika Nabi Muhammad SAW berbicara soal negeri Syam, padahal saat itu di bawah kendali Romawi, beliau selalu mengatakan khairul madain yawma idzin atau fi akhir sa'ah. Ya.
khairu madain yaumaidin, artinya kota yang terbaik pada zaman itu, di akhir zaman maksudnya. Nah, ini salah satu hadisnya, lengkapnya begini: satuftahu Syam fa idza khuyyirtum al-manazila fiha fa alaikum bi madinatin yuqalu laha Dimashq fa innaha muqilul muslimina minal malahim wa fustatuha minha ardun yuqalu laha al-Ghurqah. Artinya, negeri Syam akan dibebaskan, akan dimerdekakan. Jika kalian hendak memilih tempat tinggal di sana, maka pilihlah untuk menetap di kota yang bernama Dimashq alias Damaskus, karena itulah basis kaum muslimin di saat malhamah atau pertempuran-pertempuran di akhir zaman nanti. Di dalamnya ada bumi yang dinamakan Al-Ghurqah. Nah, Syekh Mubayyad ketika membaca hadis ini, selama zaman kekuasaan Nusairiyah, keluarga Al-Asad yang zalim itu di Suriah, beliau seperti tidak bisa membayangkan kok Nabi mengatakan bahwa Damaskus itu tempat tinggal yang patut dipilih di akhir zaman, sedangkan Suriah secara keseluruhan, termasuk tentunya kota Damaskus sebagai ibu kotanya, itu sedang dikuasai oleh kaum penzalim, kaum yang tiran, ya, penguasa yang tiran. Jadi selama ini dikuasai rezim fasis Taghut Nusairiyah. Siapa yang sangka Damaskus akan menjadi kota terbaik saat ini, ya? Nah, jadi siapa yang sangka Damaskus bisa menjadi kota terbaik, padahal selama ini ada di bawah kendali rezim zalim Taghut dinasti keluarga Asad. Sehingga dibebaskannya kota Damaskus merupakan tamhi, pengantar, ya, awal mula untuk marhalah tahapan-tahapan berikutnya, ya, dari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nah, di antara tahapan berikutnya apa? Ya, tentunya di antaranya akan terjadinya malhamah kubro, ya, perang besar antara kaum muslimin dengan Rum misalnya. Termasuk juga di antaranya seperti yang disebutkan Nabi dalam hadis berikut ini, fayakhruju ilaihim jayshun minal madinati min khiyari ahli al-ardi yawma idin, akan keluar pasukan dari kota Damaskus, manusia-manusia terbaik di muka bumi pada hari itu kelak nanti, ya. Nah, ini adalah gambaran tentang malhamah kubro yang kalau nanti sudah pecah, maka dari kota Damaskus itu akan keluar manusia-manusia terbaik, maksudnya junudullah, tentara-tentara Allah yang terbaik di muka bumi pada masa tersebut, ya, Masya Allah. Nah, karenanya Syekh Mubayyad mengajak kita semua untuk bersangka baik kepada Allah bahwa peristiwa kemenangan mujahidin fisabilillah di Suriah, ya, membebaskan Damaskus dan kota-kota lainnya, ini merupakan suatu perkara yang harus kita terus doakan, semoga akan semakin lama semakin membaik, ya. Baik, kita lanjutkan. Namun melalui tadabir ilahiyah, perencanaan ilahi, sekarang Damaskus menjadi kota terbaik insyaallah. Dan peristiwa ini menjadi pengantar untuk kejadian-kejadian berikutnya, dan tidak akan berhenti melainkan dengan tegaknya khilafah rasyidah ala minhaj an-nubuwah insyaallah ta'ala, ya. Dan kata Syekh Mubayyad, beliau sangat yakin ini sudah sangat dekat, berbilang tahun, bukan abad ataupun dekade. Saat ini kita berada di penghujung akhir fitnah Duhaimah. Kita akan menyaksikan kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya perubahan muadalat atau equation atau timbangan, ya. Namun memerlukan kesabaran yang berlipat ganda. Karenanya ayat ini, ayat yang dibaca oleh Bani Israel dahulu kala ketika akan berhadapan dengan Jalut, ini patut menjadi doa umat Islam sedunia sekarang. Ya Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.
Karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, perlu saya ingatkan bahwa sekarang ini yang memimpin di Suriah ya, ini harus kita doakan. Sebab sejujurnya saja tampaknya sekarang yang mendoakan bisa kalah rame dengan yang menyebarkan fitnah terhadap penguasa Suriah sekarang ya. Sebab sekarang ini yang benci kepada penguasa Suriah ini banyak. Syiah pasti benci karena penguasa Suriah sudah mengalahkan Syiah ya. Barat juga benci karena mereka sebel kalau orang yang tadinya dituduh sebagai teroris kok sekarang bisa diterima sama penguasa Barat ya. Kemudian ya, Israel pasti sebelnya ya, karena Israel tahu bahwa kalau dari Damaskus muncul kesadaran untuk menegakkan Islam, ya pastinya yang terancam berikutnya adalah Israel, itu pasti gitu. Nah cuma karena Suriah ini sudah mengalami masa kepahitan di bawah kekuasaan penzolim tiran musyrik keluarga Asad ini, maka ada waktu yang perlu mereka fokuskan untuk membenahi diri, mengokohkan kekuatan internal dulu ya, sebelum berpikir untuk melakukan bentuk-bentuk langkah membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi yang jelas kalau kita belajar sejarah, baik di zaman Nabi dan para sahabat dahulu ketika membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dari Romawi, itu diawali dengan pembebasan Damaskus, maupun waktu zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika menghadapi penguasa-penguasa Salibi Kristen yang berkuasa di Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, itu juga sama membebaskan Damaskus dulu. Nah sekarang kita pun demikian. Kita sekarang alhamdulillah Damaskus sudah bebas. Karenanya kita harus menyatukan barisan, termasuk menyatukan doa kita, meminta kepada Allah agar semoga yang diberi amanah untuk memimpin di Suriah, di Syam ini benar-benar tetap berpegang teguh kepada prinsip ya, li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah semata-mata ya. Insyaallah tidak lama lagi mudah-mudahan ya Allah akan memberikan kita jalan. Siapa tahu kemudian pintu untuk membebaskan Masjidil Aqsa itu bukan lewat Gaza untuk kaum muslimin dari negara-negara lain, tapi lewat Damaskus, ya, lewat Suriah ya. Karena yang jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan runtuhnya rezim batil Tauhid al-Asad, berhasillah perjuangan mujahidin dalam hal yakfur bit-tauhid, mengingkari tauhid, dan kini saatnya umat Islam sedunia mendoakan berhasilnya mujahidin memperjuangkan tegaknya yu'min billah, beriman kepada Allah, dengan mendirikan sistem pemerintahan di Suriah yang berlandaskan berdasarkan kitabullah wa sunnah ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Karenanya kita sekarang ini kalau dengar kabar-kabar dari Suriah, suasana masyarakatnya sudah sangat berbeda sekali dengan di bawah kepemimpinan Al-Asad. Sekarang ini di Suriah yang namanya sholat berjamaah itu membludak. Jadi berbagai masjid-masjid, sholat Jumat, sholat-sholat 5 waktu itu membludak luar biasa. Bahkan sekarang ini sudah mulai diaktifkan kembali program-program mencetak para hufaz Al-Quran ya. Baru-baru ini ada wisuda 1.500 hafiz Quran ya, di wisuda, Masya Allah ya. Termasuk sekarang ini di Suriah para ustadznya, para ulamanya, bahasanya juga sudah bahasa terang-terangan ya, menyambut masa depan penuh kemenangan ya. Misalnya yang dikatakan oleh Syekh ini beliau mengatakan dalam bahasa Indonesianya terjemahnya, wahai ikhwah, jangan kalian anggap kemenangan ini adalah akhir, bahkan ini merupakan awal dari pembentukan negara dan pengokohan di muka bumi, awal berdirinya khilafah insyaallah, awal kemuliaan agama Allah, awal bendera Allah dikibarkan setinggi-tingginya ya. Ini adalah ucapan Syekh Muhammad Muwaffaq Al-Murabi ya. Nah kemudian juga kita tahu ada video tentang para mujahidin ketika mereka membebaskan Damaskus dan masuk ke Masjid Al-Umawi. Mereka juga mengeluarkan pernyataan yang nadanya adalah, sekarang kita bebaskan Masjid Al-Umawi dengan takbir, nanti juga kita akan bebaskan Masjidil Aqsa dengan
bertakbir, ya, seperti yang digambarkan dalam video ini, ya. Sesungguhnya Allah yang memenangkan kami bukan karena kekuatan kami, tapi disebabkan Allah. Sekarang Suriah adalah negara Islam. Ini adalah Syam. Inilah tempatnya Umar bin Abdul Aziz. Inilah tanahnya umat Islam. Inilah Damaskus, tempatnya markaz kaum muslimin di akhir zaman. Pembebasan Al-Quds akan bermula dari sini. Dari sini kami akan datang untuk membebaskan engkau, hai Quds. Sabarlah wahai penduduk Gaza. Sabarlah wahai penduduk Gaza. Kita semua berjalan di atas jalan yang sama, yakni jalannya Nabi Muhammad SAW. Kita juga sama berada di jalannya para sahabat, semoga Allah merahmati mereka. Sejak 13 tahun yang lalu, bukan 13 tahun yang lalu, cahaya Islam datang ke tanah ini. Dari pertama kedatangannya hingga saat ini cahaya Islam tetap terpancar di Masjid Jami' Al-Nawawi ini. Hingga hari ini suara takbir terus terdengar. Mereka musuh-musuh Islam menyangka cahaya Islam yang datang akan padam. Mereka sangka cahaya yang datang dari Jami' Nawawi ini akan hilang. Tapi harapan dan keinginan mereka sirna. Mereka mencoba menghancurkan kami. Mereka mencoba meminta bantuan Rusia. Tapi kami katakan cukuplah hanya Allah yang menguatkan dan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi mereka. Ketahuilah kami sudah terbiasa hidup sulit, ya, tapi dengan keyakinan kepada Allah kami akan ditolong oleh Allah. Ketika kami masih di Damaskus, maka kami juga masuk Masjid Umayyah. Kami pun menggemakan suara takbir dengan penuh keimanan tanpa rasa takut. Demikian juga, insya Allah kami akan membebaskan Masjidil Aqsa. Baik. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kejadian-kejadian terkait negeri Syam yang pernah dinubuahkan oleh Nabi cukup banyak, ya. Di antaranya Nabi pernah berdoa khusus untuk negeri Syam agar menjadi negeri yang Allah berkati. Kemudian Syam juga akan diboikot oleh Rum. Syam akan terbebaskan dan Damaskus menjadi kota terbaik. Pasukan dari Syam akan dibenamkan di dalam bumi dan Abdalus Syam menjadi pasukan utama Al-Mahdi. Kemudian Malhamah Kubra berawal di dua tempat yang dua-duanya masuk wilayah Syam, yaitu Ahmad dan Dabir. Kemudian Isa ibn Maryam alaihissalam akan turun di Menara Putih Masjid Al-Umawi di Damaskus, masjid tadi. Sedangkan Dajjal juga terbunuhnya di negeri Syam, yaitu di Babul. Kita akan lihat satu persatu dalil-dalilnya. Yang pertama, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Jadi Nabi pernah mendoakan khusus agar wilayah Syam ini menjadi negeri yang Allah berkahi. Dan memang Allah sendiri juga sudah mengabadikan dalam surat Al-Isra ayat pertama, alladzi barakna haulahu, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dalam suatu malam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah berkahi sekitarnya, ya, seluruh wilayah sekitar Masjidil Aqsa itu. Ya, bahkan Nabi pernah mengeluarkan suatu nubuwah yang berbunyi ala wa innal imana idza waqa'atil fitanu bisyam. Ketahuilah bahwa iman di era fitnah akhir zaman adanya di Syam. Ya, jadi kita sekarang hidup di era fitnah akhir zaman.
Kalau mau mencari iman, carinya kemana? Ya ke Syam. Dan memang benar sekarang kita diajarkan oleh warga Gaza apa arti iman yang sebenarnya. Ya. Warga Gaza itu paling depan sekarang mencontohkan iman kepada kita. Sudah kehilangan orang tua, kehilangan pasangan hidup, anak-anak, tapi tetap mereka menyebut nama Allah. Ya, mereka tidak kehilangan kesabaran, ketabahan. Ya itulah iman. Iman itu kan sabar, itu bagian penting dari iman. Begitu juga ada hadis tentang diboikotnya Syam oleh negeri Rum, oleh bangsa Rum. Nabi bersabda, hampir tiba masanya penduduk Irak tidak lagi dikirimi kofiz dan dirhamnya. Maka kami pun bertanya, dari mana embargo tersebut? Dijawab oleh Jabir yang mengutip dari Nabi, dari Arab penduduk Ajam. Kemudian dia berkata lagi, sudah dekat masanya penduduk Syam tidak lagi dikirimi dinar dan mudnya. Maka kami pun bertanya lagi, dari mana embargo itu? Dari arah Romawi yang mengembargo mereka. Ya. Dan sekarang ini kita sedang menjadi saksi mata bahwa Gaza yang merupakan bagian dari Palestina, yang merupakan bagian dari Syam, adalah negeri yang sedang diembargo. Ya kan? Nggak boleh bantuan datang ke sana, nggak boleh mereka mendapatkan makanan, minuman, ya, apalagi harta dalam arti yang berlimpah, ya, jauh dari hak itu mereka dapatkan sekarang. Bahkan sengaja memang negara haram Zionis Israel ya, menutupi jalur untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Ya, jelas-jelas embargo ini kan pemenjaraan. Kemudian Jabir terdiam sejenak, kemudian beliau berbicara lagi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman nanti akan muncul seorang khalifah yang akan membagikan harta tanpa dia menghitungnya. Jadi artinya peristiwa diboikotnya Syam oleh Rum ini di satu sisi adalah peristiwa yang mengenaskan, peristiwa yang memprihatinkan, tapi di lain sisi ini juga merupakan muqaddimah menjelang hadirnya Al-Imam Amirul Mukminin fi akhir zaman, yaitu Al-Mahdi. Ya. Karena Al-Mahdi itu nanti akan menjadi khalifah yang membagikan harta tanpa menghitungnya. Kemudian yang ketiga, Nabi sudah menubuahkan bahwa Syam terbebaskan, kemudian Damaskus menjadi kota terbaik. Tadi ini hadisnya sudah dibacakan. Satuftahu Syam fa idza khuyyirtumul manazil fiha fa 'alaikum bi madinatin yuqalu laha Dimashq. Negeri Syam akan dibebaskan, dan jika kalian hendak memilih tempat tinggal di sana, pilihlah kota yang bernama Dimashq atau Damaskus. Makanya Bapak dan Ibu kalau mau berpikir hijrah, sekarang ini waktunya. Gitu. Yang mumpung Damaskus sedang bisa dikunjungi, bisa didatangi. Ya. Walaupun yang saya dengar belum ada yang namanya rute pesawat langsung dari Jakarta ke Damaskus, belum ada. Yang harus lewat Qatar atau lewat Turki atau lewat Jordan, ya. Tapi belum ada yang jalur langsung Jakarta ke Damaskus. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, konon kabarnya negara Republik Indonesia belum terang-terangan mengeluarkan pengakuan akan negara Suriah yang sekarang, ya. Jadi kelihatannya terlalu sibuk penguasanya dengan jalan tangannya, ya, bukan sibuk mikirin kepentingan umat. Yang keempat, pasukan dari Syam akan dibenamkan ke dalam bumi dan Abdal Syam menjadi pasukan utama Al-Mahdi. Jadi ini kaitan, hadis ini kaitan dengan keluarnya atau hadirnya Al-Mahdi, dibayatnya Al-Mahdi. Yakun ikhtilafun 'inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-Madinati hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karimun fayubayyunahu bainal rukni wal maqam wa yub'athu ilayhi ba'thun min ahli Syam fayukhsafu bihi bil baida baina Makkah wal Madinah. Akan terjadi perselisihan, chaos, kekacauan saat kematian seorang pemimpin, seorang khalifah. Lantas seorang laki-laki, dalam hal ini Al-Mahdi, dari kalangan penduduk Madinah keluar melarikan diri menuju ke Mekah. Kemudian orang-orang dari kalangan penduduk Mekah mendatangi laki-laki ini dan mengeluarkannya.
Namun laki-laki ini tidak menyukainya. Jadi dia nggak suka dipaksa untuk keluar, ya, di tengah-tengah manusia. Lantas mereka membaiatnya di antara rukun sudut Ka'bah dan Maqam Ibrahim. Artinya pembaiatan terjadi antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, yang berarti di depan pintu apa? Pintu Multazam, ya. Karena Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad kalau kita lihat yang mengapit antara dua titik ini adalah pintu Multazam, bab Multazam, ya. Dikirimkan suatu pasukan kiriman dari penduduk Syam. Kemudian pasukan ini Allah benamkan di gurun pasir yang terletak antara Mekah dan Madinah. Masih berlanjut hadisnya. Fa idza ra'an nasu dzalika atahu abdawish Syam wa asaibu ahli al-Iraq fayubayyi'unahu bainar rukni wal maqam. Ketika orang-orang menyaksikan peristiwa itu, peristiwa pembenaman pasukan maksudnya di antara Mekah dan Madinah, maka berdatanganlah kepada Al-Mahdi Abdalus Syam dan orang-orang pilihan dari penduduk Irak. Maksudnya datang ke mana? Datang ke Ka'bah untuk membaiat Al-Mahdi. Jadi peristiwa pembaiatan Al-Mahdi yang pertama menyebabkan ada pasukan ingin merangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi, tapi pasukan ini sama Allah dibenamkan ke dalam bumi, dan lokasi pembenaman itu antara Madinah dan Mekah. Dan begitu pasukan itu terbenam dan tersiar beritanya, justru umat manusia makin faham bahwa laki-laki yang baru dibaiat di depan Ka'bah itulah Al-Mahdi. Dan yang segera langsung menyambut untuk membaiat gelombang keduanya adalah kumpulan orang dari Syam dan kumpulan orang dari Irak, ya. Dan yang menarik, ketika menyebutkan kumpulan orang dari Syam, Nabi menggunakan istilah abdal, ya. Abdal itu dari kata badal, Pak. Apa artinya badal, Ibu? Pengganti. Jadi kayak misalnya masjid mestinya khatib Jumatnya Ustadz Al-Fuli, ternyata absen, maka pengurus masjid harus nyari badal segera untuk ada pengganti khatibnya. Begitu juga misalnya kita berangkat haji, ya, udah kedua kalinya nih, dengan niat ingin membadalkan haji orang tua kita yang sudah meninggal, yang pernah berniat ingin haji tapi nggak sampai, ajal sudah tiba, nggak sempat mengerjakan haji, maka kita bisa membadalkan haji orang tua kita. Nah, jadi Nabi menggunakan kata Abdal Asyam ini mengisyaratkan dari Syam itu akan ada satu kumpulan manusia yang mereka tuh nggak ada habis-habisnya, selalu ada penggantinya. Nah, di antara makna Abdal Syam ini artinya orang-orang yang sedemikian istiqomahnya dalam berpegang teguh pada agama, sampai mereka sudah dibantai sekalipun akan muncul generasi pengganti, ya kayak orang-orang di Gaza gitulah, ya. Dan orang-orang Syam ini terkenal sebagai orang-orang yang istiqomah memang mereka, sehingga kalau mereka dibantai mesti ada penggantinya. Ya kayak contohnya di Gaza itu tahun 2008 ketika terjadi, ya, pembantaian juga oleh Israel selama 22 hari. Waktu itu nama perangnya Ghazwatul Furqan, perang Al-Furqan. Itu setelah berlalu perang itu 22 hari, ternyata dicatat, dihitung jumlah orang yang syahid di Gaza itu 1.500 orang. Jadi 1.500 orang tewas syahid, ya, selama 22 hari itu. Tapi selama 22 hari itu juga wanita-wanita hamil tua yang ada di Gaza itu melahirkan bayi sejumlah 1.500 bayi, ya. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena wanita Gaza itu subur-subur. Sekali melahirkan itu biasa kembar 5, kembar 6, kembar 7 gitu, ya. Jadi bayangkan, ya, itu bukti nyata bahwa memang warga Syam ini memang layak mendapat gelar abdal, ya, gelar generasi yang terus-menerus ada penggantinya, ya, Masya Allah, ya. Baik. Nah, kemudian muncullah seorang laki-laki dari Quraisy, paman-pamannya, saudara ibunya dari Bani Kalb. Lantas dia mengirim pasukan untuk menyerang orang-orang yang membaiat Al-Mahdi
dan orang-orang yang membayat Al-Mahdi berhasil mengalahkan mereka. Itulah pasukan Bani Kalb. Rugilah orang yang tidak ikut mendapatkan harta rampasan perang melawan Bani Kalb, kata Nabi. Fayuqsimul mala wa ya'malu fin nasi bi sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa yulqil islamu bi jiranihi fil ardi fayalbasu sab'a sinin thumma yatawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun. Lantas Al-Mahdi akan membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang pasukan Bani Kalb itu, dan dia akan mengamalkan di kalangan pengikutnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam menetapkan keputusannya, maksudnya Islam menjadi kokoh posisinya, berjaya dan istiqomah di muka bumi. Lantas Al-Mahdi tinggal selama 7 tahun, kemudian Al-Mahdi wafat dan kaum muslimin akan menyolatkan jenazahnya. Ya. Jadi ini hadis tentang munculnya Al-Mahdi, tapi sekaligus dikaitkan dengan negeri Syam, dengan Ahlus Syam. Kemudian juga ada hadis berkenaan dengan Malhamah Kubro, yang awal mula pecahnya terjadi di wilayah Ahmak dan Dabiq, yang dua-duanya masuk wilayah Suriah, ya, wilayah Syam. Nabi bersabda, la taqumu sa'atu hatta yanzila ar-rum bil Ahmaqi aw bidabiq fa yakhruju ilaihim jayshun min al-madinati min khiyari ahli al-ardi yawma idzin. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga bangsa Romawi turun ke medan perang di suatu tempat bernama Ahmak atau Dabiq. Sebagian ahli tarikh sejarah menyebut Ahmak atau Dabiq itu wilayah yang dekat dengan Aleppo, ya, dekat dengan Aleppo, ya, di sebelah utara Suriah, juga dekat perbatasan dengan Turki. Jadi rupanya perang antara Muslimin dan Rom yang dikenal dengan Malhamah Kubro itu akan bermula dari Ahmak atau Dabiq ini. Sehingga ada sekelompok pasukan dari Madinah, maksudnya Madinah ini kota Damaskus, yang keluar menghadapi mereka. Mereka ini adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Dan tatkala sudah berhadapan-hadapan antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi, pasukan Romawi akan mengatakan, biarkanlah kami memerangi orang-orang yang menawan kami. Kaum muslimin menjawab, oh tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. Jadi rupanya di antara pasukan Rom itu ada yang membelot dari pasukan Rom dan bergabung dengan pasukan Islam. Kenapa? Karena mereka masuk Islam. Jadi tentara Romawi itu ada yang karena berinteraksi dengan tentara-tentara Islam akhirnya tertarik masuk Islam, mereka masuk Islam dan bahkan berpindah loyalitasnya dari bergabung dengan pasukan Romawi menjadi bergabung ke pasukan Islam. Sudah barang tentu di mata orang-orang Romawi, mereka dianggap sebagai pengkhianat, kan? Makanya sebelum perang terjadi, pihak pimpinan Romawi minta kepada pihak Islam, serahkan itu orang-orang kami, ya, yang yang kalian tawan. Ya tentunya kaum muslimin menjawab, oh nggak bisa, demi Allah, kami tidak akan biarkan kalian memerangi saudara-saudara kami, menjadi saudara kan, saudara seiman, sekalipun mereka orang-orang Romawi, orang-orang Eropa, ya. Maka terjadilah peperangan antara mereka. Lalu ada sepertiga yang kalah, maksudnya sepertiga dari kaum muslimin yang kalah, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa mereka untuk selama-lamanya. Ini maaf, terjemahannya nggak pas nih. Jadi kalau kita lihat terjemahan aslinya disebutkan, ya, fayanhazimu thuluthun la yatubullahu alaihim abadan. Maksudnya sepertiga dari pasukan Islam itu desersi, meninggalkan medan perang, lari dari medan perang. Nah mereka ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah selama-lamanya, ya, karena ini dosa besar. Meninggalkan medan perang itu berkhianat namanya, ya. Jadi kayak barisan kaum munafikun yang setiap kali ikut berperang dengan Nabi, di tengah jalan tiba-tiba, ya, desersi, ya, meninggalkan barisan. Dan ini menjadi kaum yang munafik yang tidak akan diampuni Allah selama-lamanya. Sedangkan yang sepertiganya lagi
mereka terbunuh sebagai afdhalus syuhada indallah, sebaik-baiknya para syuhada di sisi Allah. Sedangkan yang sepertiga lagi sisa terakhirnya, mereka ini mendapatkan kemenangan yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka ini tidak akan pernah ditimpa fitnah untuk selama-lamanya, ya. Nah, ini malhamah kubra yang termasuk juga nubuah tentang Syam di akhir zaman. Lalu yang keenam, termasuk nubuah dari Nabi berkaitan dengan turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam, di mana di Menara Putih Masjid Al-Umawi di kota Damaskus. Nabi bersabda, "Ibba'athallahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu 'inda al-manaratil bayda'i syarqiyyi Dimashq baina mahrudataini wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini." Yang artinya, ketika Allah mengutus Al-Masih ibn Maryam, maka Isa turun di dekat Menara Putih di wilayah sebelah timur Damaskus dengan mengenakan dua kain yang dicelup za'faran berwarna kuning. Isa alaihissalam meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap-sayap dua malaikat. Jadi Isa alaihissalam nanti turun dari langit, diantarkan oleh dua malaikat yang sayapnya itu dipegang, yang sebelah kanan dipegang oleh tangan kanannya Isa alaihissalam, yang sebelah kiri dipegang oleh tangan kirinya Isa alaihissalam. Dan yang menariknya, Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih Masjid Al-Umawi, yang mana menara itu sekarang ini oleh orang-orang Kristen di Suriah mereka menyebutnya the minaret of Jesus, menara tempat bakal turunnya Yesus. Jadi mereka juga meyakini hal yang sama. Titik turunnya itu di mana sama antara kita dengan mereka. Tapi cuma itu yang sama, sisanya beda. Sisanya kita meyakini Isa alaihissalam nanti kalau sudah turun bergabung dengan pasukan Islam, melawan Dajjal, membunuh Dajjal bahkan. Sementara mereka kaum Nasrani meyakini Yesus Kristus kalau turun di akhir zaman, dia akan mengajak semua orang jadi Kristen untuk mendirikan kerajaan surgawi versi mereka. Ya, yang sudah barang itu yang kita imani adalah yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian yang ketujuh dan ini yang terakhir, ada hadis mengenai terbunuhnya Dajjal di Syam, di mana? Di negeri Palestina, di suatu tempat yang disebut Babul Lud, pintu masuk kota Lud. Ya, Lud itu adalah kota yang sekarang ada di Palestina yang sedang dijajah oleh negara Haram Israel. Disebutkan dalam hadisnya, dan ketika sholat subuh telah usai, Isa alaihissalam akan berkata kepada Al-Mahdi, bukalah pintu gerbang masjid itu. Mereka pun membukanya. Ternyata di baliknya sudah berdiri Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi, pasukan Yahudi yang semuanya siap siaga lengkap dengan pedang yang dihias dengan mengkilat dan tameng. Ketika Dajjal melihat bahwa di barisan kaum muslimin yang dipimpin Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, maka Dajjal langsung meleleh laksana garam yang larut dalam air laut. Ya, jadi Dajjal itu begitu melihat ada Isa alaihissalam dalam barisan umat Islam, ya, di dekat Al-Mahdi, Dajjal itu seperti garam yang meleleh karena disiram air. Ya, kalau kata anak Betawi, Dajjal langsung ngeper, ya, langsung ketakutan dia. Ya. Kenapa dia ketakutan? Karena dia tahu bahwa satu-satunya manusia yang bakal diizinkan Allah membunuh dirinya adalah Isa alaihissalam. Maka begitu dia lihat Isa alaihissalam, dia pun melarikan diri. Maka Dajjal segera melarikan diri. Ya, ngacir, ya, Dajjal ngacir. Ya, takut dia. Maka kata Isa alaihissalam, sesungguhnya aku akan membunuhmu dan kamu tidak akan lolos dariku. Maka Isa alaihissalam berhasil menyusul Dajjal di Babul Lud, pintu masuk kota Lud di bahagian timur. Lud itu satu kota yang letaknya antara Tel Aviv dengan Yerusalem. Ya, jadi dia di antara dua kota Tel Aviv dan Yerusalem. Kalau hari ini Lud itu sebuah kota yang di sana terdapat bandara udara militer angkatan udaranya Israel. Jadi pesawat-pesawat Israel itu, pesawat tempurnya itu
mau ngebom Gaza itu berangkatnya dari situ. Gitu. Nah, si Dajjal itu nanti bakal terbunuh di pintu masuk Lut gitu. Ya. Isa alaihissalam berhasil menyusul Dajjal di pintu Lut bagian timur, di tempat itulah Dajjal dibunuh. Ya. Nah, ini gambarnya. Ya, ini kan ada marka jalan, baik dalam tulisan Israel Ibrani, tulisan Arab Al-Lut, maupun tulisan Latin Lot. Ya. Nah, ini ada panah, ini mengarah ke kota Lut. Nah, ini pintu masuknya itu ada semacam bangunan kecil seperti ini, pertanda ini pintu masuk kota Lut. Ya. Disitulah si Dajjal nanti akan terbunuh. Dan Isa alaihissalam akan mencabut tombak yang dia pakai membunuh Dajjal, diangkat tinggi-tinggi, memperlihatkan darahnya Dajjal menetes, yang menyebabkan semua kaum muslimin yang tadinya khawatir menghadapi Dajjal menjadi yakin, oh ya, Dajjal ternyata manusia juga, punya jadwal mati juga. Sebaliknya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang selama ini mengeluh-elukan Dajjal, ya, mengagumi Dajjal, akhirnya sadar dalam pengertian menjadi jatuh mental mereka. Wah, ternyata jagoan kita mati juga, gawat nih. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi semua kejadian-kejadian ini pada hakikatnya adalah kejadian di akhir zaman seputar Syam yang akan terjadi. Gitu. Dan kita boleh berharap kepada Allah dengan terbebaskannya negeri Syam sekarang, khususnya Suriah, Damaskus yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ini awal dari tidak lama lagi peristiwa-peristiwa yang tadi kita bahas ini akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekedar tambahan saja, kemarin saya jumpa dengan Ustaz Al-Fuli, hafizahullah. Beliau bercerita bahwa kemarin beliau pagi-pagi dapat telepon dari keluarganya di Mesir. Dan kata beliau bahwa saudara-saudaranya di Mesir itu sedang resah. Karena apa? 2 pekan belakangan ini di Mesir terjadi 4 kali gempa. Ya. Padahal Mesir itu termasuk wilayah yang jarang sekali ada gempa. Kalau ada gempa biasanya sekali 50 tahun gitu baru ada gempa. Gempa terakhir pernah terjadi di Mesir, kata Ustaz Al-Fuli, itu tahun 1992. Berarti berapa tahun yang lalu itu? Sekitar 33 tahun lalu ya. Nah, jadi beliau mengatakan kita harus memandang ini sebagai salah satu bahagian dari alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, saya sendiri kemudian langsung teringat hadis yang berbunyi ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafi minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira kepada kalian, diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini, kata Nabi, saat perselisihan antara manusia menjadi-jadi, saat banyak gempa berlangsung, dan Al-Mahdi akan penuhi bumi dengan keadilan secara merata, sebagaimana bumi tadinya dipenuhi dengan kezaliman secara merata. Nah, apakah peristiwa gempa di Mesir ini termasuk bagian dari pertanda bahwa Amirul Mukminin fi akhir zaman jadwal munculnya sudah tidak lama lagi? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang iya, kita berharap kepada Allah, kita dimudahkan Allah untuk bisa berangkat membaiatnya. Ya, demikian aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.